الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه المتواترة ومنامه الغامرة وآياته المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه وأنصر الظاهرة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى في آية أخرى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي حديث أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alim ulama dan guru agama yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya dan taufik-Nya, hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi, sekaligus kita bersama-sama mahabbah kepada Rasulullah SAW untuk memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menyambut gembira kedatangan bulan Rabiul Awwal, sehingga kita selalu melaksanakan peringatan walaupun dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Bahkan kita meluangkan waktu, semestinya kita ingin beristirahat, tetapi karena kita adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta benda dan tenaga pun kita korbankan demi untuk mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan peringatan ini, itu pasti akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Memang
pelaksanaan peringatan Maulid ini di zaman Rasulullah tidak ada. Tetapi setelah lebih 600 tahun Rasulullah telah meninggalkan kaum muslimin, maka pada saat itulah melihat keberadaan umat Islam di seluruh dunia sudah mulai mengurang cintanya kepada agamanya dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Maka timbullah berinisiatiflah Raja Sultan Salahuddin Al-Ayyubi untuk melakukan perlombaan membuat syair-syair Maulid, sehingga siapa yang terbaik mereka akan mendapatkan hadiah yang besar. Maka berlomba-lomba akan mengumpulkan syair-syair tersebut, sehingga berikutnya muncullah syair yang kita kenal dengan Shalawat Al-Burdah. Shalawat Al-Burdah itu artinya selendang, tetapi di kalangan orang-orang negeri Syam mengatakan bukan saja Al-Burdah, itu adalah Shalawat Al-Burdah, berarti adalah kesembuhan. Karena yang mengarang Shalawat Al-Burdah ini adalah Muhammad Al-Busiri, yang sebelumnya nama dan beliau ini beragama Katolik sebagai seorang Nasrani yang sangat kuat. Tetapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau mempelajari beberapa kitab dan merujuk kepada kitab Al-Quran, ternyata beliau menerima dan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membaca sejarah kehidupan Rasulullah, maka membuat beliau qasidah Al-Burdah ini. Padahal beliau dalam keadaan lumpuh yang tidak bisa berjalan. Kalau hari itu adalah Sabtu, yang hari itu subuh. Nah, jadi beliau berat yang tidak bisa berjalan lagi. Tetapi beliau dengan kesungguhan dan kerja untuk membuat qasidah Al-Burdah ini yang kita kenal di mana-mana telah dibaca. Bahkan qasidah Al-Burdah ini mempunyai makna yang sangat besar. Bahkan pernah sekitar tahun 92 Abbas Mas'ud menyampaikan dengan kami pada waktu saya masih aktif menjadi qari di Skopor dan sebelumnya di Karaton. Ujar beliau, "Nakai itu kalau orang membuat rumah yang baru, maka sebaiknya supaya rumah itu jangan didahului oleh jin menempatinya. Bacakanlah surat Al-Burdah itu. Insya Allah jin tidak akan berani menempati rumah itu." Nah, jadi kalau ingin damai, ingin tenang rumah itu daripada gangguan jin makhluk halus, sebaiknya bacakan surat Al-Burdah. Undang anak-anak akhir dari sini, insyaallah Allah. Nah, jadi surat Al-Burdah ini bagus dibaca, dan walaupun bermacam-macam orang pun bisa. Nah, tergantung keahlian yang untuk membawakannya. Nah, beliau pada saat mengarang itu tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba datang Rasulullah Muhammad ini di dalam mimpi itu, beliau bertemu dengan Rasulullah. Lalu pada saat itu beliau merasakan kedinginan yang luar biasa. Suasana pada waktu itu suasana dingin. Rasul membawakan sebuah selendang untuk dipasangkan apa namanya Muhammad Al-Busiri. Kemudian Rasul juga menyapu wajah Muhammad Al-Busiri dari depan dan dipasang itu. Setelah itu beliau pun membantu dengan Muhammad Al-Busiri untuk mengarang dan menyusun qasidah Al-Burdah itu, dan sampai selesai. Berarti qasidah Al-Burdah ini adalah atas izin Rasulullah SAW. Dan beliau terbangun, ternyata beliau pun juga sembuh penyakitnya dari kelumpuhan itu. Berkat adalah menyusun salat Al-Burdah ini. Nah, jadi luar biasa berkatnya.
Nah ini tahun berapa? Itu tahun 850. Lalu bermunculan dengan maulid yang lain, maulid Al-Ibrahim itu adalah tahun 925 yang dikarang oleh Abdurrahman Al-Ibrahim. Kemudian pada tahun 995 muncul lagi qasidah maulid Al-Barjandi. Kalau dulu sore itu biasa itu bawa oleh orang Kandang itu semua itu baca salat Barjandi. Bahkan juga secara bersama. Siapa orang Al-Barjandi ini adalah Muhammad Ja'far Al-Barjandi, beliau dah. Kemudian muncul lagi Simsul Turah yang sekarang ini menjamu di mana-mana. Artinya bukan saja di Kalimantan Selatan, di Kaltim, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, bahkan di Jawa pun juga mereka menyenangi dengan pembacaan syair Simsul Turah ini. Maka di mana-mana sekali baca. Sampai di Arab Saudi, Mekah. Saya sering kalau datang ke Mekah itu bawa teman-teman untuk baca syair maulid. Tapi kalau asal ini mau kemana nih kalian ini semua jamaah ini? Kalau dia mengatakan mau menghadiri pembacaan syair maulid Al-Habsyi, wah bukan. Tapi kalau mau selamat terhindar daripada gangguan askar di sana, mereka kan hati dengan Al-Habsyi. Karena dulu ceritanya Yaman itu mendukung Saddam Hussein atau perang sekutu. Nah, akhirnya berpengaruhlah kepada Maulid Al-Habsyi. Nah, pernah pada tahun Haji Saksa yang ada di Balikpapan, itu pada waktu dia memimpin kebaikan Syekh Al-Habsyi ini, beliau ditangkap dan alhamdulillah selamat mereka disampai ke Balikpapan itu mudah-mudahan dan mau pesan. Jadi orang Mekah Arab Saudi itu senang dengan Al-Habsyi. Tapi walaupun yang sudah baca ini adalah Syekh Al-Habsyi Simsul Turah, kita katakan bahwa kami pergi untuk menghadiri pembacaan qasidah Siratun Nabawiyah baru markas. Ternyata di tempat Datil Wahabi saya cerita baca qasidah dengan teman-teman seperti bawakan Habib ya Khabili Ananda, karena artinya mereka paham. Kalau kita ini banyak yang paham, yang penting lagunya cuma didengarkan. Qalbi ya qalbi indama orang banyak yang susah mendengar pembacaan lagu-lagu Arab, lagu qasidah Maulid Al-Habsyi, mendapatkan hidayah. Nah, jadi manfaatnya besar sekali ini. Tetapi orang yang tidak senang kalau mengatakan maulid ini katakan bid'ah, biar paham tidak senang, biar dia tidak senang. Rasulullah mengatakan, dia bersabda, barang siapa gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasanya disentuh dan neraka. Ini Rasulullah bersabda. Artinya kedatangan Ramadan saja terhindar dari sentuh neraka. Apalagi kedatangan Rasulullah, maka kita wajib senang kepada Rasulullah kalau ingin bersama Rasulullah di akhirat. Kalau tidak masuk surga sekarang. Memang akhir-akhir ini banyak tayangan televisi, bahkan mungkin ulama-ulama besar yang dianggap sesat, orang-orang yang bergelar mengatakan bahwa
Muhammad itu tidak menjamin umatnya masuk surga. Mereka tidak paham tentang Nabi Kaulah yang bukan sahabat kepada umatnya. Berani sekali dia mengatakan. Bahkan saat saja dulu usahi kalau bisa sekatin apa itu mulut-mulut itu ilaika ala takbir membahayakan. Kalau dia dengan hati ingatnya maka dia menjadi murtad karena mereka tidak memperdalam agama. Bahkan salam saja dikatakan itu budaya Arab. Padahal Tuhan Nabi mengatakan jangan hakul muslim al muslim di khamsun, hak sesama muslim dan muslim itu ada 5. Kalau sebelum mengucapkan salam maka dia wajib menyambutnya dengan ratus salam menjawab salam. Ada juga Rasulullah mengatakan hakul muslim al muslim sittun, hak muslim itu ada 6. Antara lain ada baitan tahu assalim alaih. Bila bertemu sama muslim ucapkan salam. Kalau yang lain, kalau kita lewat pakai mobil mengucapkan salam kepada punya sepeda motor. Orang yang bersepeda motor mengucapkan salam kepada orang yang bersepeda. Orang yang bersepeda mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang berduduk. Itu ada aturan Rasulullah sudah melakukan kepada kita. Tapi ada juga guru datang sarwan membawa apa wadah sok berangkat sepedara asal mengguru ada masalah sisi kita juga di sini sudah bersama mesti sini sudah bersama saudara dapat jalan asal mengguru nabi waktu pasti membawa berangkat. Perlu alhamdulillah siap Om Solo kamu mesti mengajikan tadi aku tak lagi beberapa sesi Om Solo atau semuanya membuka secara jadi dilihat kamu guru membawa berangkat guru ahyar membawa berangkat guru saleh nah jadi kita sebagai umat Islam jangan terpengaruh dengan bukan perjalanan Islam. Makanya pendekatan Maulid ini membekali anak-anak kita, cucu kita bahwa dengan peringatan ini mengingatkan bahwa Nabi yang itu Muhammad bukan siapa lagi. Ini dibantu sama Nabi. Soalnya apa putih? Maaf putih masih putih. Kelebihan apa? Mujizat tidak. 11 bulan yang bisa. Ya Allah, mak ayat keluar itu untuk ayat kerendah. Untuk punya banyak macam. Rasulullah beliau dan melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita hari ini berselawat kepada Nabi. Bahkan di dalam kitab Maulid itu pengarang Muhammad Al-Habib Muhammad Ali Al-Hashim Wajazilin Allah. Baya ayyawaratuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wahai orang-orang yang mengharapkan syafaat Habib ini maka adalah bersalawat kepada Rasulullah. Orang yang bakhil adalah dia tidak menyebut orang menyebut namaku tapi dia tidak menjawab. Itu adalah orang bakhil. Orang bakhil itu kalau bahasa itu ada titik di dalam. Nah itu karena itu yang udah tiket. Itu kata bakhil Rasulullah. Paling bakhil itu ketika Nabi disebut nama beliau kita menjawabnya dengan Allahumma shalli alaihi atau sallallahu alaihi maka kita disebut ada orang yang paling bakhil. Dan kita ini kalau Anda melakukan syafaat banyak bersalawat. Bahkan kalau ingin pada waktu saat-saat maut menjelang saat maut kita kadang-kadang tenang dan senang bahkan tersenyum. Sebab ujian Nabi artinya tidaklah keluar orang beriman itu kecuali dia akan menemukan tempatnya di dalam surga. Jadi di hadapan Tuhan kita di kemana? Neraka ke surga. Dengan neraka itu kita kirim-kirim tuh kata kanan karena apa yang neraka sudah ada. Tapi kalau orang beriman yang saleh husnul khatimah
Apalagi dia ucapkan man qala la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Itu pasti sudah jadi nabi. Nabi tidak pernah berdusta. Makanya kalau ingin akhir hayat itu selalu ingat kepada Allah dan berzikir la ilaha illallah. Mulai sekarang banyak berzikir. Ya mudul marhuman masyaallah. Mandal syai'an min syai'. Matinya seseorang itu apa dilaziminya di waktu hidup. Jadi bila dia suka berzikir, maka Tuhanlah yang berzikir kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi disebutkan oleh pengarang al-jannatu wa na'im wasi'atun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Surga dan penuh kenikmatannya, keberuntungannya adalah bagi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah. Nah, jadi kalau ujar-ulun anak meninggal itu dilihatkan surga, anak meninggal itu nanti roh kita disambut oleh Rasulullah. Bacalah sholawat. Siapa mengamalkan ini setiap malam Jumat 100 kali, di luar malam Jumat itu hanya 10 kali, bahkan ujar Abbas Kubur baca malam 100 kali bangun tidur daripada kita melanjutkan baca salah satu. Insya Allah kita bertemu dan dijemput Rasulullah pada saat menjelang roh kita meninggalkan kita. Apa salawatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil ala al-qadril azim al-jah wa ala alihi wasallam. Diamalkan dengan benar, insya Allah. Apalagi kita usia sudah 60 ke atas, makanya mungkin masa 35 aja, padahal menerima sudah. Dia rasa ini baru sakit dan jawab, tapi mereka makan mantan itu seperti rindu, nah rasa terus dengan Tuhan makan lalu kemudian rusak sekali, nah itu kolesterol, makan apalagi lama, perlu dikantangan pas lama, kulit lama, bawa lama, lagi sekali kalau biasa, ada dulu biji itu panjang dulu biji oh dimakan kanannya apa di sana kalau itu kan banyak banget sama ini tidak lama lagi kanannya sekali bangun subuh mendapat sembahyang subuh kenapa itu sakit orang jadi dia sukses dan lima baru apa kan salah yang beri lalu lah dari pasal saya cepat dokter ini kemudian samsat karena samsat kadang kan jadi apa itu makan apa kan makan gitu kan cocok aja biar awak saudara kayak gitu kan terjadi. Jadi kita ini kalau sesuatu yang mau apa turun kita jangan balik apa aja batas jalan indalo kayak ya habis semua bersih jarang dimakan ada bapak-bapak namanya yang sudah tua ya. Nah itu sudah mulai apa akmal umat baina sittin wa sab'in, kebanyakan umatku antara 60 dan 70. Jadi lainnya nangis sulam bantu 200 sekian langsung berdoa buat berarti bonusnya dia adalah orang meninggal sekarang. Jadi aja kita berdoa alhamdulillah aku doakan banyak kayak ada amal orang panjang umur ya kata banyak amal bin aku isi sudah benar orang meninggal kawan kasih apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berperang haji sih sekali berdoa aku doakan dalam masalah yang terbaik aku doakan dan aku panjang itu amal positif. Jadi mati doakan mati sebaik-baik amal mati doakan supaya banyak umur. Jadi saling berbalas kebaikan adalah
Jadi mana panjang umur dan mendengar kawan muda doakan rahmat, doakan akan mendengar Allah, doakan terus. Ujian sini kan kain panjang umur bisa. Nah, jadi kain suara saya bisa dan panjang umur itu jual. Mudah kawan doa dapat rahmat. Sebab doa doa meninggal. Amin cepat meninggal innalillahi aja waktu lagi dulu doakan akan panjang umur aku doakan mendengar rahmat. Yang obat ya Allah, biar selesai. Nah, kira-kira ya paling amal bahari itu paling. Nah, gimana panjang umur kita di masih amal sedikit saja. Artinya anak banyak. Nah, bapak-bapak, ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu ya di bulan awal ini peristiwanya adalah lahirnya, hijrahnya dan wafatnya. Kebanyakan tuan guru ceramah lahir sini saja, tidak pernah mengupas tentang kewafatan sini. Nah, jadi artinya kalau hari ini kita membaca doa terakhir itu mungkin doa sahabat kelahiran sini, doa sini, doa kewafatan sini. Nah, jadi untuk kita memperingati sini kita man ahya sunnati faqad ahabban. Sebenarnya pertemuan kita ini adalah menunjukkan sunnah Nabi. Bagi kita cinta kepada Allah, cinta kepada beliau. Bila cinta kepada beliau, ujian Nabi bersama aku lebih ke dalam surga. Nah, bilang Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba bi walidi wa waladi wa nasi dalam beriman. Salah seorang kamu kecuali aku akan pertama jadi Nabi yang dicintai, baru bapakmu, baru anakmu, baru masa sekaliannya. Makanya kita ini karena cinta kepada Rasulullah sampai mengadakan peringatan semacam ini bukan main. Mulai dari tingkat rumah kecamatan sampai ke tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional kita memperingati kelahiran Nabi kita besar Muhammad SAW. Kita mengatakan bahwa Nabi akhir zaman itu adalah Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba hadir dari kaum. Di dalam Muhammad itu seorang bapa dan seorang laki-laki, tetapi beliau adalah seorang utusan Allah. Wa khatamun nabiyyin dan penutup semua nabi. Ada lagi setelah Muhammad ini yang lain. Tidak ada yang mampu ambil kata yang masuk. Baik semuanya. Ya Allah. Aku nabi itu mukhtar terus. Nah, Rasulullah pada saat beliau menjelang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Pada waktu itu beliau sedang duduk di atas unta sambil bertasbih, beristighfar kepada Allah. Tiba-tiba datang seorang malaikat Jibril menemui dia. Ada apa jenuh ini? Malaikat Jibril datang. Akhirnya pada waktu itu unta pun duduk dan Nabi pun juga turun menyandarkan diri ke tubuhnya unta. Hujan Jibril aku datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wahyunya adalah surah Al-Maidah ayat 2. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan Tuhan akan kamu dan aku doa bahwa Islam itu menjadi agama. Nabi dalam ayat ini sedih asal amal mulai dari ujian Nabi berarti sudah habis tugas. Lalu pada waktu itu setelah Nabi menerima ini, lalu Nabi menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji. Nabi Jumat dan Sri Fatimina bermalam di sana sehingga kembali ke Mekah, kasih tawaf, sa'i dan selesai. Lalu Nabi menunjukkan kepada para sahabat. Ujian Nabi telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril bahwa kita ini mendapatkan kesempurnaan dalam kita dan Islam dalam kita Allah kita. Sehingga Abu Bakar Umar mendengar ayat yang disampaikan Nabi itu menangis beliau. Adapun sahabat yang lain semua gembira dan sangat senang sekali bahwa sudah selesai tugas dalam melaksanakan syiar agama Islam. Berbeda dengan Abu Bakar, beliau terus meneruskan keadaan kesedihan dan menangis, lalu beliau mendengarkan kepada para sahabat lalu menunjuki
Akhirnya didatangi oleh para sahabat. Ternyata Abu Bakar mengunci pintunya, tidak mau membuka. Sehingga diketok, lalu dibuka oleh anak beliau yang bernama Asma. Lalu menanyakan bagaimana keadaan Abu Bakar. Abu Bakar masih dalam keadaan kesedihan dan dia menangis. Coba bangunkan kami ingin berdialog dengan beliau. Sehingga berdialoglah para sahabat-sahabat Nabi ini. Wahai Abu Bakar, kenapa kau sedih, kenapa kau menangis? Padahal kita ini adalah mendapatkan agama yang sempurna dan agama yang dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Kalian tidak tahu dan tidak mengerti Abu Bakar bahwa apabila tugas Muhammad ini selesai berarti Muhammad ini akan segera meninggalkan kita. Tahu dan sadar kalian. Akhirnya mendengar ucapan Abu Bakar ini, ada yang menangis, ada yang terdiam dan bingung. Kok artinya Nabi akan meninggalkan. Setiap sempurna itu akan berubah. Lalu melaporkan menghadap kepada Rasulullah bahwa Abu Bakar sedih dan menangis. Lalu dia memilih kalau itu kita berangkat pulang ke Madinah. Sampai di Madinah ditemukan lagi kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Lalu disampaikan lagi cerita bahwa kita sudah mendapatkan agama yang sempurna dan Allah beri agama Islam. Semua sahabat senangnya luar biasa bahwa agama Islam tidak ada lagi kekurangannya dan sempurna. Lalu tetap Abu Bakar beliau menangis. Akhirnya menurut ayat antara kejadian Nabi menerima wahyu 50 hari di akhir Syawal Nabi sakit. Setelah sakit kan riwayatnya Nabi kita itu 13 hari sakit baru meninggal. Kalau Syekh Muhammad Al-Albani itu menurut Nabi itu 3 hari. Dan penyakitnya sama. Kalau Syekh Muhammad Al-Albani itu sakit kepala, Nabi juga saat itu sakit kepala dan pusing kepala. Ada memasuki hari terakhir subuh. Sayyidina Bilal melakukan adzan salat subuh. Begitu adzan subuh selesai dan orang salat subuh menunggu Rasulullah untuk menjadi imam. Lalu Abu Bakar memerintahkan kepada Bilal, "Hai Bilal, datangi Rasulullah kalau beliau tetap bisa menjadi imam." Lalu pergi ke rumah, mengetuk pintu, ujar Nabi, "Itu siapa wahai imam?" "Itu adalah Sayyidina Bilal." "Silakan ya Rasulullah." Ujar Sayyidina Bilal, "Silakan Bilal masuk sebagai Rasul." Aku dan Nabi tidak bisa mengimami. Silakan Abu Bakar bilang. Pada waktu itu kembali ke Sayyidina Bilal bertemu dengan Abu Bakar. Tetapi semua jamaah ini hampir tidak menerima harus Rasulullah yang menjadi imam dan sebagaimana bisa. Akhirnya terjadi kegaduhan dan mendengar sampai terdengar Nabi. Ujar Nabi, kalau begitu biar aku nanti kayak maksakan sehingga sudah apa bersama Ali untuk menjadi imam. Selesai salat imam dengan ayat-ayat lain. Lalu Nabi berkhutbah, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku adalah diutus menjadi seorang nabi dan rasul, dan aku yang memberikan nasihat kepada kalian, dan aku yang membimbing kalian untuk menuju kepada jalan yang benar. Pada hari ini aku bertanya kepada kalian, apakah selama aku hidup pernah tersakiti pada kalian ini?" Lalu semua bangga katakan sesuatu. Nabi yang lalu supaya aku jangan lagi bertemu dengan kamu pada Nabi. Begitu dalam keadaan ini berdirilah seorang laki-laki, "Ya Rasul, engkau pernah menumpuk antara pusat dan dada di sini. Kenapa?" Pada waktu apa kata Nabi? Pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar. Engkau menyuruh tongkat berdiri. Waktu itu tongkat engkau menundukkan ke belakang sehingga terkenalah kepada Nabi. Dan ulun pada waktu itu dalam keadaan tidak berbaju, hanya pakai celana
sampai ke bawah. Ulun minta hari ini anak membalas sampean. Umar marah. Ujar Umar, kamu ini kalau ada memukul atau membunuh saja saya. Aku yang menyadari. Ali juga berdiri. Jangan ini. Kenapa kasar ini? Berani banget ini Rasulullah. Lalu berjalan silakan. Kalau kamu ingin menuntut membalas, silakan. Abu dia mendekat. Semua sahabat dan yang lain berdiri melihat apa yang dilakukan atas ini. Akhirnya pada waktu itu Akasah ini angkatkan tangan sampai ke atas ya Rasul. Begitu angkat tangan, langsung Akasah menyentuh dada Rasulullah ini. Apa yang Allah lagi dengan Nabi? Cukup ya Rasul, hanya itu aja. Karena ulun sudah rindu dan lama ingin sekali menyentuh tubuh sampean, tetapi tidak bisa hari ini kesempatan. Ulun tidak dan itu aja yang ulun artinya. Akhirnya kata Nabi, wahai para sahabat, wahai para kaum muslimin, inilah Nabi yang menjadi penghuni surga. Akasah ini adalah orang yang dibangun surga. Keberuntungan Akasah selama itu pada Nabi luar biasa. Akhirnya Nabi pulang kembali. Lalu tidak berapa lama Nabi ini didatangi seorang yang bernama Adam dan Rokatul Syawal. Mengatuk pintu. Assalamualaikum ya ahli nubuwah. Waalaikumsalam kata Rasulullah. Siapa itu wahai Fatimah? Dibuka Fatimah, bingung. Ya Rasulullah, ada seorang wahai ayahnya itu ada seorang laki-laki berdaun Arab yang datang mau menangis sambian. Bagaimana apakah tidak? Silakan masuk nanti. Jangan ya Rasulullah. Tidak, itu kamu tahu nggak? Itu adalah manfaat. Akhirnya mendengar ucapan melakukan seketika itulah Fatimah meninggalkan bumi yang padanya. Menangislah Fatimah tidak henti-henti. Lalu Fatimah didekati oleh Rasul dengan masakan diri. Dia Fatimah terdekat. Walaupun mendekat ya Fatimah dekat kau. Lalu Rasulullah bisikan oleh Fatimah, kau jangan takut oleh Fatimah. Apa ini anak hari ini perlu bisa kau nanti akan menyusul. Baru Fatimah sadar dan baru berdiri senyum, tidak lagi sedih dan menangis. Lalu masuk melakal Anda ini mau mencapai pulas. Tolong jangan terlalu keras. Tapi sebelum mengucap ini, kemana ini saya bisa diberi Islam ini tidak pernah datang lagi. Mulai sudah hampir 50 hari ini tidak pernah datang lagi. Jadi ujar malaikat itu Jibril sedang sibuknya mengurus kepada seluruh mereka datang nanti kedatangan engkau ya Rasulullah. Inna bapa salat sejujurnya mereka itu langit akan ditegakkan. Sapa suruh paduan malaikat yang suruh di atas Nabi mereka. Para malaikat itu kedatangan Allah wahai Muhammad. Tenang saja, tidak ada lagi aku hendak membunuh mereka ini. Lalu berangkat menemui Jibril. Ini Rasulullah Muhammad, Rasulullah hendak bertemu engkau untuk ke bumi menemui. Dengan segera Allah Jibril pun diizin oleh Allah dan Allah mengizinkan kepada kepada Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah mau dicabut sampai Nabi pada saat terakhir nafas beliau mengucapkan ummati as-salah, umatku salatlah. Jadi Nabi ini maksud kita supaya jangan meninggalkan salat. Sebelumnya pada waktu itu Nabi bertanya bagaimana wahai Jibril nasib umatku nanti. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung berbicara kepada Rasulullah. Ya Muhammad, inni haramtul jannata ala sa'il imam hatta yadkhula ummatuka. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku haramkan seluruh umat yang lain untuk masuk surga kecuali umatku yang paling dahulu. Jadi kita ini alhamdulillah dapat makan kemuliaan bahwa kita yang baru masuk surga umat yang lain lebih. Karena Pak, kita ini kan
tanda kita melakukan binatang ini, walaupun kita hanya mendengar kabar, melihat waktu kita ziarah makam Rasulullah hanya tidak bisa langsung ke dalam tubuhnya, mendapat ke dalam makamnya, tapi di luar kita yakin hanya kita di Rasulullah saja. Kita mengucapkan assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah khusdani qabla faqilati adi. Itu pun kita yakin bahwa kita ini benar-benar mencintai Rasulullah. Tuba liman amana bi wa yarani summa tuba liman amana bi wa yarani. Beruntunglah kalian wahai sahabatku, beriman karena kalian melihat aku, tapi ada yang paling beruntung dan betul sekali bahwa umatku yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka mencintai dan beriman kepada aku. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Makanya kita itu di dalam Al-Indah saya sebutkan bahwa kita setiap orang itu alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya Rasulullah telah berbuat rahmatullah. Kemudian apa yang ditinggali kepada kita hanya dua. Rabbukum amran ma'in sama dan fadilu ya abada. Kita Allah Rasulullah Rasul. Artinya aku tinggali kalian semua ini. Kalau kalian mau berpegang, maka kalian akan selamat. Apa Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Jadi cerita Rasulullah sangat panjang. Pada saat memandikan, makanya Nabi itu 3 hari baru memandikan. Karena tersebar luas bahwa Muhammad meninggalnya mendengar Umar. Wajar Umar siapa mengatakan Muhammad mati akan kupancung lehernya. Ada nama di mana? Umar berjalan di kota Madinah. Lalu sangat bijaksana Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengumpulkan kepada penduduk kota Madinah. Lalu kemudian Abu Bakar akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan akan berpidato di hadapan kalian. Apa pidatonya Abu Bakar? Ya ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad telah wafat. Barang siapa yang menyembah Allah telah hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, itulah pesan daripada Allah. Sehingga baru kaum muslimin dan mukminin yang berada itu berdagang dalam tenang. Lain dengan Sayyidina Umar. Begitu selesai mendengar ucapan daripada Bakar dan siapa tidak melakukan hal yang mengerikan, yang mengancam kepada siapa yang telah mati itu. Nah, pada saat meninggalkan Muhammad ini, pada waktu itu ada suara. Ujar suaranya, Ali jangan kamu meninggal. Dia Muhammad itu orang yang suci dan bersih. Ujar Ali. Maka sebelum beliau meninggal berpesan, wahai Ali, kalau aku meninggal, aku apa? Meninggal aku sekarang hukum syariat. Ternyata ada suara. Tapi dengan segera suara dari arah sebelah kanan ini, siapa? Ali, rasakan. Jangan aku mengira-ngira mendarabkan orang yang kena anak ini. Siapa yang mengangkat itu adalah iblis. Yang bersuara ini menbaik pada Nabi Idris. Laksanakan saja Nabi Idris untuk mati. Akhirnya laksanakan. Mudah-mudahan artinya yang ceramah ini tentang kewafatan Rasulullah SAW dan kita semua, bahwa Nabi pun seorang Rasul, seorang Nabi yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap terjauh meninggal dunia wafat seperti manusia yang lainnya. Muhammadun Rasul dan Rasul. Artinya manusia, Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Nah, jadi kita untuk menjadi umat yang besar sama Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terakhir daripada pesan Rasul. Setiap waktu yang kita baca Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian salat berat wabillahi taufiq wa hidayah wa hidayah. Wallahu